ini intermezzo kemarin apa namanya yang kayak semacam yang biturop ya sih yang biturop intermezzo. Jadi kalau di apa namanya persepsi kita sejak kecil ya yang dibesarkan dengan mazhab Syafi'i ya, itu anggar apa namanya kita tayamum ya di atas meja atau di apa gitu kan, dinding gini. Itu ternyata tadi itu persepsinya itu mazhabnya Imam Malik, karena kalau mazhabnya yang Imam Syafi'i itu lebih Syafi'i oke di apa namanya dinding, tapi dindingnya yang ada debunya. Tapi kalau dindingnya yang nggak ada debunya tadi, yang bersih banget atau kaca yang bersih banget nggak ada debunya, nggak bisa ya kan. Sedangkan persepsi kita, pokoknya yang nampak gitu ini sudah bisa dibuat tayamum. Oh, kaca yang bersih tadi bisa dibuat. Ternyata enggak, itu tadi mazhabnya Imam Malik. Mazhabnya Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i yang bersih apa namanya debu. Walaupun memang ada titik temu, semua yang apa namanya yang ada di permukaan bumi itu ya tebal atau tipis ada debunya. Begitu juga dengan persepsi kemarin ya, yang batal itu yang menyentuh ya, wudhu ulamis. Sedangkan yang malmus yang disentuh nggak batal. Itu Syafi'i ya. Jadi kita kalau misalkan dalam kerumunan itu nggak perlu berpindah mazhab, nggak perlu. Karena saya Imam Syafi'i sendiri kalau disentuh itu nggak membatalkan wudhu. Tapi yang menyentuh batal wudhunya. Jadi ada persepsi baru kayak apa namanya cross madhab ya, cross madhab, ada perlintasan madhab yang perlu disaring. Maksudnya perlu disaring, perlu di katalogisasi ya, perlu dikatalogkan. Oh ini raknya Imam Syafi'i, oh ini raknya Imam Malik. Jadi semacam itu. Jadi begitu juga kemarin yang juga asik itu. Apa kemarin cara mensucikan najis mughaladhah gitu ya, cara mensucikan najis mughaladhah. Jadi persepsi kita itu berat banget, membasuh 7 kali salah satunya dengan debu. Ternyata enggak seperti itu ya, kayak nyuci piring kan, enggak apa namanya ya situ aja udah 7 kali, apalagi sekarang dengan debu. Ternyata debunya nggak harus pakai yang berlumpur ya, cukup dengan mujizin biturab mujizin bitayamum yang cukup untuk tayamum. Jadi itu persepsi baru. Jadi mujizin bitayamum kan tipis banget, mujizin yang cukup untuk tayamum loh kan tipis banget, tipis banget. Jadi bagaimana kalau misalkan barang saya kena najis mughaladhah, nggak usah berat-berat mikirnya kan, nggak usah berat-berat ya, kayak kita nyuci sepeda motor, mau nyuci sepeda motor cuci aja sepeda motornya kan. Apalagi di kajian yang kemarin bisa digantikan dengan yang semisalnya atau sabun, misalkan dengan sabun, jadi nggak seribet ya. Ini apa namanya intermezzonya itu ada wawasan apa namanya yang dari kecil itu kita sudah terbiasa, misalnya bersentuhan gitu kan, bersentuhan dengan lawan jenis, kemudian kita butuh, ternyata enggak. Nah ternyata yang batal itu yang menyentuh. Itu tadi kayak najis mughaladhah, ternyata awal persepsinya berat banget, najis kena anjing, ternyata enggak, kayak cuci biasa, terus Marono pakai sabun salah satunya, nggak seribet itu. Nah itu yang perlu ketika kita belajar kayak begini nih, perlu kita katalogkan lagi ya. Oh yang mazhab Syafi'i itu yang ini. Jadi yang di permukaan tadi, yang di permukaan bumi ini itu mazhabnya Imam Malik. Mazhabnya Imam Malik, bukan mazhabnya Imam Syafi'i. Yang Imam Syafi'i tadi yang ada debunya. Walaupun ada titik temunya, semua yang di permukaan bumi mau nggak mau ada debunya walaupun tipis.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, mari kita tawasul kayak biasanya. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan hari ini bisa bermanfaat untuk keseharian kita. La hadini ya wala mana warai soleh malik budal kita suri orang yang mau terlihat yang menurut alim laumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang kita sampai pada pembahasan syarat-syarat tayamum ya. Syarat-syarat tayamum. Syaratnya tayamum itu apa atau ada berapa? Di sini syurutut tayamumi isna asyara. Jadi syaratnya tayamum itu ada 12. Ada 12. Yang pertama ayyakuna biturabin. Syaratnya itu hendaknya dengan debu. Dengan debu. Ini kalau Syafi'iyah memang debu ya, debu yang bagus, debu yang suci, debu yang suci. Sedangkan kalau menurut Imam Malik itu semua yang ada di permukaan bumi. Apa yang melandasi perbedaan penafsiran itu atau maksudnya yang melandasinya adalah ayat fatayammamu sa'idan thayyiba. Jadi kalau Imam Syafi'i mengartikan atau menafsiri sa'idan itu ya turab, debu. Sa'idan itu debu, thayyiban itu suci, tahuran. Thayyiban itu artinya tahuran, suci. Sedangkan kalau Imam Malik memaknainya sa'idan ya yasud bima yasudu minal ardi, bima yasudu minal ardi kahajarin wa khawsabin. Pokoknya semua yang nampak, semua yang ada di permukaan bumi itu, baik pohon atau tadi khosab, kayu, pokoknya yang ada di permukaan bumi. Pokoknya yang ada di permukaan bumi itu kalau memalik. Sedangkan thayyiban itu artinya yang halal. Kalau Imam Syafi'i di spesifik debu. Jadi kalau misalkan rumahnya yang bersih banget, yang nggak ada debunya, kloset gini nggak ada debunya, itu enggak. Kalau Syafi'i nggak bisa tayamum di situ. Tapi kalau menurut Imam Malik semua yang yang ada di permukaan bumi. Jadi walaupun di celing gini bersih banget, itu kalau menurut Imam Malik bisa digunakan tayamum. Imam Syafi'i nggak bisa, karena di seret nggak ada debunya, nggak bisa. Yang spesifik yang ada debunya. Tapi sebetulnya titik temunya tadi ya, apa yang di permukaan bumi itu ya bagaimanapun ada debunya. Jadi walaupun seperti ini tetap aja ada debunya. Walaupun tipis banget. Jadi tadi yang syarat yang pertama adalah dengan debu. Jadi apa yang ada di permukaan bumi ini ya ada debunya. Itu titik temunya di situ. Tapi kalau lebih detail lagi, Imam Syafi'i
Kalau nggak ada debunya, yang bersih banget, itu nggak bisa. Kalau Imam Malik, semua yang yas'udu minal ard, yang nampak di atas bumi. Itu yang pertama, dengan debu. Terus su'ayyakuna at-turab tahiron, ini Imam Syafi'i, dan debunya itu suci. Kalau debunya najis, nggak bisa dibuat apa namanya, tayamum, iya. Oh ya, ini intermezzo kemarin, apa namanya, yang kayak semacam yang biturop ya, yang biturop intermezzo. Jadi kalau di apa namanya, persepsi kita sejak kecil ya, yang dibesarkan dengan mazhab Syafi'i ya, itu anggar apa namanya, kita tayamum ya di atas meja atau di apa gitu kan, dinding gini. Itu ternyata tadi itu persepsinya itu mazhabnya Imam Malik, karena kalau mazhabnya yang Imam Syafi'i itu lebih spesifik, oke, di apa namanya, dinding, tapi dindingnya yang ada debunya. Tapi kalau dindingnya yang nggak ada debunya tadi, yang bersih banget, atau kaca yang bersih banget nggak ada debunya, nggak bisa ya kan. Sedangkan persepsi kita, terus pokoknya yang nampak gitu ini sudah bisa dibuat tayamum. Oh, kaca yang bersih tadi bisa dibuat. Ternyata enggak, itu tadi mazhabnya Imam Malik. Mazhabnya Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i yang bersih apa namanya, debu. Walaupun memang ada titik temu, semua yang apa namanya, yang ada di permukaan bumi itu ya tebal atau tipis ada debunya. Begitu juga dengan persepsi kemarin ya, yang batal itu yang menyentuh ya, wudhu ulamis. Sedangkan yang malmus, yang disentuh nggak batal. Itu Syafi'i ya. Jadi kita kalau misalkan dalam kerumunan itu nggak perlu berpindah madhab, nggak perlu. Karena saya Imam Syafi'i sendiri, kalau disentuh itu nggak membatalkan wudhu. Tapi yang menyentuh batal wudhunya. Jadi ada persepsi baru, kayak apa namanya, cross madhab ya, cross madhab. Ada perlintasan madhab yang perlu disaring. Maksudnya perlu disaring, perlu di katalogisasi ya, perlu dikatalogkan. Oh, ini raknya Imam Syafi'i, oh ini raknya Imam Malik. Jadi semacam itu. Jadi begitu juga kemarin yang juga asik itu, apa kemarin, cara mensucikan najis mughaladhah itu ya, cara mensucikan najis mughaladhah. Jadi persepsi kita itu berat banget, membasuh 7 kali, salah satunya dengan debu. Ternyata enggak seperti itu. Ya kayak nyuci piring kan, enggak apa namanya, ya situ aja udah 7 kali, apalagi sekarang dengan debu. Ternyata debunya nggak harus pakai yang berlumpur ya, cukup dengan mujizin biturab, mujizin bitayamum, yang cukup untuk tayamum. Jadi itu persepsi baru. Jadi mujizin bitayamum kan tipis banget, mujizin yang cukup untuk tayamum loh, kan tipis banget, tipis banget. Jadi bagaimana kalau misalkan barang saya kena najis mughaladhah, nggak usah berat-berat mikirnya, Kang. Nggak usah berat-berat ya, kayak kita nyuci sepeda motor, mau nyuci sepeda motor, cuci aja sepeda motornya kan. Apalagi di kajian yang kemarin bisa digantikan dengan yang semisalnya, atau sabun misalkan, dengan sabun, jadi nggak seribet ya. Ini apa namanya, intermezzonya itu ada wawasan apa namanya, yang dari kecil itu kita sudah terbiasa, misalnya bersentuhan gitu kan, bersentuhan dengan lawan jenis, kemudian kita butuh, ternyata enggak. Nah, ternyata yang batal itu yang menyentuh. Itu tadi kayak najis mughaladhah, ternyata awal persepsinya berat banget, najis
kena anjing, ternyata enggak, yes, kayak cuci biasa, terus merenung pakai sabun salah satunya, nggak seribet itu. Nah itu yang perlu ketika kita belajar kayak begini nih, perlu kita katalogkan lagi ya. Oh yang madzhab Syafi'i itu yang ini, yang ini. Jadi yang di permukaan tadi, yang di permukaan bumi ini, itu madzhabnya Imam Malik. Madzhabnya Imam Malik, bukan madzhabnya Imam Syafi'i. Yang Imam Syafi'i tadi yang ada debunya. Walaupun ada titik temunya, semua yang di permukaan bumi mau nggak mau ada debunya walaupun tipis. Kembali lagi tadi wa ayyakuna aturab tahiran, hendaknya debunya itu suci. Wala yakuna mustakmalan dan enggak mustakmal. Nah ini yang apa namanya, yang sering apa namanya kita teledor ya, bagi jadi anggar jebres terus kemudian ini ya lab. Nah ini kan kalau begini terus kita usapkan semuanya, seluruh telapak tangan ya, seluruh telapak tangan kita usapkan di pertama, shot ya kan, set ya kan, ini kan sudah nempel ya, sedangkan di sini kan belum, terus kita gunakan ke sini, ini kan sudah mustakmal itu kan sudah digunakan kan, sudah digunakan di sini, terus kita geret ke sini. Nah bagaimana terus kemudian ya kita paruh sendiri, maksudnya kita bagi sendiri, kita yang bisa mengira-ngira dua tangan ini kita bagi menjadi dua, atau misalkan bagi dua begini. Jadi memang separuh itu untuk bagian apa namanya yang dalam, nanti kemudian yang separuh yang lain untuk bagian yang sini. Begitu juga dengan tangan, separuh itu untuk bagian luar, separuh untuk bagian dalam. Jadi nggak mustakmal, nggak berguna. Ini yang digunakan di sini, yang belum digunakan tadi. Belum digunakan. Enggak anggar, jeret, apa namanya, disentuhkan jebres, terus wah, gini ini mustakmal udah kan. Seperti itu. Yang seringkali kita teledor di situ. Terus wa'alla yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu, terus debunya itu tidak bercampur dengan apa namanya tadi, daqiq itu biji-bijian ya, kalau dulu gandum, beras atau apa. Misalkan memang kita menyediakan nampan, terus pasir khusus atau debu secara khusus memang di situ. Ini kayak orang jualan aja dicampur-campur. Biasanya kan apa namanya, beras dicampur dengan kerikil-kerikil gitu kan, atau kedelai dicampur dengan kerikil-kerikil agar memenuhi timbangannya biar apa namanya, biar berat gitu aja. Jadi ini pasirnya itu dicampur dengan daqiq, biji-bijian yang apa namanya, yang udah agak kering gitu kan. Jadi kalau ini Syafi'i itu memang spesifik ya, ini Syafi'i. Jadi memang kita menyediakan baskom secara khusus gitu kan, ada debunya, apa namanya, pasirnya. Kalau yang ini memang niat banget untuk tayamum. Nah, ada campuran daqiq, ada campuran biji-bijian kan, jadi nggak ada campurannya itu. Tepung, ada campuran tepung, ada campuran apa namanya, kanji, nggak ada campurannya. Wa'an yaksidahu, dan dengan sengaja, dengan sengaja itu karena kan namanya pasir ya, namanya pasir atau debu itu kan kalau kena angin, kita lagi misalkan di lapangan, entah itu dalam halakoh besar kayak semana Al-Quran atau apa namanya, sholawat bareng gitu kan, lagi di tengah-tengah lapangan atau di padang Arafah. Nah itu ketika kena pasir, apa namanya, kena angin, pasirnya udah nempel ke wajah sama ke tangan. Nah yang semacam itu apakah boleh? Nggak bisa, karena nggak ada kosdun, nggak ada niatnya tadi, nggak ada niat untuk bertayamum. Jadi syaratnya itu harus ada niatnya. Wa'an yaksidahu, memang benar-benar sengaja untuk
bertayamum di situ. Wa an yamsaha wajhahu wa yadayhi binaklataini. Jadi mengusap wajah dan dua tangan dengan dua kali dua kali tepukan tadi ya. Ya, yang tepukan pertama untuk wajah, setelah wajah nanti tepukan kedua untuk untuk dua tangan. Banyuzila an-najasata. Jadi kalau misalkan ada najis, dihilangkan dulu najisnya. Selama najisnya belum hilang nggak bisa. Bagaimana kalau ada air yang cukup, kita dihadapkan antara dua pilihan untuk menghilangkan najis tadi, atau untuk ada air yang cukup untuk menghilangkan najis, atau untuk wudhu. Nah, kalau ada dua pilihan seperti itu, maka airnya untuk menghilangkan najis, sedangkan wudhunya pakai tayamum. Wa an yajtahida fil qiblati qablahu, menghadap kiblat ya, berusaha menghadap kiblat, syaratnya menghadap kiblat. Wa ayyakuna atayammum ba'da dukhul waktu. Jadi tayamumnya itu setelah masuk waktu sholat maghrib ya, masuk waktu maghrib. Sebelum masuk ya nggak bisa. Tapi kalau wudhu kan memang bisa ya, sebelum kayak sekarang kita wudhu untuk maghrib kan bisa. Atau bukan. Tapi kalau tayamum itu nunggu adzan dulu, nunggu adzan baru kita tayamum. Wa an yatayammama likulli fardin. Jadi satu tayamum satu fardu. Boleh sunnah-sunnah yang lain boleh. Tapi kalau masuk ke fardu yang lain, wudhu tayamum lagi yang baru. Wa faqdul ma, syaratnya adalah nggak ada air. Nggak ada air kemarin itu ada dua kemungkinan. Yang pertama hissi itu yang indrawi, memang benar-benar nggak ada air, kerannya nggak mili atau gimana, pokoknya nggak ada air. Yang kedua itu syar'i, faktun syar'iyun. Jadi nggak ada air yang secara syarak. Nggak ada air yang secara syarak itu ketika dalam keadaan sakit. Terus wa'adamul ma'siyati bis safar idza kana al faktu syar'iyya. Jadi ini dalam posisi bepergian. Syaratnya ketika dalam bepergian itu enggak dalam kondisi maksiat. Gimana kalau bepergiannya dalam kondisi maksiat? Ya maka enggak dapat rukhsah untuk tayamum. Jadi harus mencari ya harus mencari air. Enggak ada rukhsah untuk tayamum. Kalau memang benar-benar nggak ada yang hissi, itu sudah mencari kemana-kemari nggak ada, maka mau nggak mau ya tetap tayamum. Itu dari syarat tayamum yang bisa kita kaji pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Allah manfa'ana ma'alam tanah innaka antal alimul hakim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.